Selamat datang di channel Detektif Sanji, tempat berkumpulnya para pecinta One Piece yang haus akan teori, fakta tersembunyi, dan pembahasan mendalam seputar dunia ciptaan Eiichiro Oda. Di sini, kami tidak hanya mengikuti alur cerita, tapi juga menganalisis setiap petunjuk, menghubungkan fakta-fakta kecil yang sering terlewat, dan mencoba memecahkan misteri besar seperti siapa Joy Boy sebenarnya, apa tujuan sejati pemerintah dunia, hingga sejarah abad kekosongan yang selama ini ditutupi. Setiap video di channel ini disusun dengan riset yang mendalam, sudut pandang kritis, dan tentunya semangat nakama sejati. Di tengah samudra Grand Line yang luas, angin perubahan mulai bertiup kencang. Bukan hanya karena pergolakan politik dunia, tetapi karena kekuatan-kekuatan besar mulai mengarah pada konvergensi yang tak terduga. Kekuatan yang sebelumnya saling bertarung kini terdorong ke arah yang sama, bukan karena kesepahaman, melainkan karena luka yang sama. Salah satu teori paling mengguncang dari jagat One Piece mulai terbentuk. Luffy dan Katakuri bersatu, berdiri bahu-membahu melawan satu musuh yang telah menjadi sumber penderitaan bagi banyak orang, Marshal D. Teach, sang Blackbeard. Perjalanan menuju teori ini dimulai dari satu kejadian sederhana yang kemudian berkembang menjadi benang merah besar yang mengikat banyak karakter. Penculikan Charlotte Pudding. Kejadian ini awalnya tidak dianggap sebagai ancaman besar, namun lambat laun menjadi titik api yang memicu berbagai gerakan bawah tanah. Pudding bukan hanya seorang anggota keluarga Charlotte, ia adalah kunci menuju pembacaan poneglyph, pengetahuan terlarang yang menjadi jantung pencarian One Piece. Ketika Teach dan krunya menculik Pudding, dunia tahu bahwa mereka tidak sekadar berburu kekuasaan, mereka berburu tahta. Penculikan ini tidak hanya mengguncang dunia luar, tetapi membangunkan sesuatu yang telah lama tertidur dalam diri Katakuri. Selama ini, figur kakak tertua dari keluarga Charlotte itu dikenal sebagai sosok yang tenang, menghormati kehormatan keluarga, dan menjaga ketertiban internal. Namun, di balik semua itu, terdapat ikatan emosional yang dalam dengan saudara-saudarinya. Pertarungan di dunia cermin bersama Luffy pernah menunjukkan sisi manusiawi dari sosok yang tampak tak tergoyahkan itu. Saat ia memperlihatkan wajah aslinya di hadapan Brule, terlihat bahwa di balik topeng dingin itu terdapat hati yang terluka. Kabar penculikan Pudding menjadi pemicu kebangkitan sosok yang selama ini lebih banyak diam. Katakuri menyadari bahwa kekuatan bukan hanya untuk menjaga harga diri, melainkan untuk melindungi orang-orang terdekat yang kini berada di ujung tanduk. Dengan kekacauan yang terjadi pasca jatuhnya Big Mom, para saudara Charlotte tersebar. Kekuasaan yang dulunya terpusat kini menjadi debu di lautan. Dalam kekosongan itulah Katakuri berdiri, bukan hanya sebagai pejuang, tetapi sebagai pemimpin yang harus membuat pilihan berat, tetap menjadi penjaga keluarga yang hancur, atau bergerak untuk menyelamatkan satu-satunya hal yang masih bisa diselamatkan, Pudding. Namun, teka-teki tidak berhenti di situ. Keterlibatan Aokiji, mantan laksamana laut yang dulu dikenal sebagai penyeimbang moral di angkatan laut, memperumit semuanya. Setelah keluar dari markas besar, Aokiji sempat menghilang dari radar dunia. Tapi, siapa sangka, di balik bayangan, ia justru bekerja sama dengan Teach. Kerjasama ini bukanlah aliansi biasa. Aokiji menjadi bagian penting dalam operasi rahasia yang menghancurkan fondasi keadilan dunia. Keterlibatannya dalam penculikan Pudding, serta perannya dalam pertempuran brutal di Hachinosu yang menyebabkan Garp terluka parah, membuat banyak pihak mempertanyakan kembali siapa sebenarnya Aokiji. Garp, pahlawan angkatan laut, diserang dalam usahanya menyelamatkan Koby. Di saat yang sama, Luffy sedang menjalani petualangan besar menuju Elbaf, tanah para raksasa yang penuh misteri. Namun,
Kabar tentang Garp yang ditinggalkan di medan pertempuran melawan mantan rekannya sendiri, Aokiji, tidak bisa begitu saja diabaikan. Ini bukan sekadar tragedi pribadi. Ini adalah pukulan emosional yang dalam. Dan di seberang lautan, ada sosok lain yang merasakan hal serupa. Katakuri. Bagi Katakuri, Aokiji bukanlah musuh pribadi. Namun ketika Puding menjadi korban dari sistem yang Aokiji pilih untuk bela, maka semua menjadi pribadi. Aokiji, dalam kacamata Katakuri, bukan lagi mantan pahlawan, tapi simbol dari kekuatan yang kini menjadi ancaman bagi keluarga. Maka, tak ada lagi ruang untuk kompromi. Pertarungan antara emosi dan logika mencapai titik didihnya. Disinilah dua jalur yang selama ini berjalan paralel mulai berpotongan. Luffy, sang kapten bajak laut topi jerami, dan Katakuri, sang jenderal manis dari Totoland, memiliki sejarah panjang. Mereka pernah bertarung sampai berdarah-darah di dunia cermin, sebuah pertempuran yang tidak hanya mempertaruhkan kekuatan, tetapi juga prinsip dan kehormatan. Katakuri, yang awalnya meremehkan, pada akhirnya menghormati Luffy karena satu alasan, keberanian untuk bertarung demi orang lain. Bahkan ketika peluang menang nyaris tidak ada. Sekarang, bayangkan keduanya berdiri di tempat yang sama, menghadapi musuh yang sama. Bukan karena mereka memiliki visi yang sama, tetapi karena mereka kehilangan hal yang sama. Teach telah menyebabkan kematian Ace. Sekarang, dia juga menjadi penyebab Garp terluka dan Puding diculik. 3 tragedi yang menjalin nasib 2 karakter kuat dalam benang merah takdir yang tidak bisa dihindari. Luffy tidak pernah melupakan pertarungan di Whole Cake Island. Pukulan dari Katakuri bukan hanya menyakitkan secara fisik, tetapi juga membuka matanya akan arti seorang lawan sejati. Katakuri bertarung bukan untuk membunuh, tapi untuk mempertahankan kehormatan dan keluarga. Kini, kehormatan itu dipertaruhkan lagi, bukan melawan Luffy, melainkan berdiri bersamanya. Jika Teach menjadi pusat dari semua penderitaan ini, maka kehancurannya adalah misi utama. Namun, rintangan besar masih berdiri. Aokiji, ia bukan sekadar mantan Laksamana. Ia adalah petarung yang pernah bertarung 10 hari melawan Akainu tanpa menyerah. Seseorang seperti itu tidak akan gentar menghadapi Katakuri. Tapi, yang tidak bisa dihitung oleh Aokiji adalah kekuatan emosi. Katakuri yang dulu bertarung dengan kepala dingin, kini bertarung dengan hati yang membara. Mochinya bukan hanya meluas dan memadat, tapi juga dipenuhi oleh kekuatan yang tidak bisa diprediksi oleh haki pengamatan. Ketika es dan mochi bertabrakan, bukan sekadar 2 elemen yang berperang. Ini adalah pertarungan nilai, prinsip, dan dendam. Luffy mungkin hadir sebagai penengah, mencoba memahami posisi Aokiji. Tapi akhirnya, jalan pertempuran tak bisa dihindari. Dan saat pertarungan memuncak, Luffy akan melihat bahwa Katakuri tak pernah benar-benar menjadi musuh. Hanya seseorang yang terjebak di sisi yang berbeda, namun dengan hati yang sama. Teach, dengan kekuatannya yang kini mengancam keseimbangan dunia, menjadi musuh bersama. Dulu, dia adalah bajak laut licik yang mencuri buah kegelapan. Kini, dia adalah dalang di balik banyak penderitaan. Ace, Garp, Puding, bahkan Robin dalam konteks masa lalu Aokiji. Semua jalan menuju Blackbeard, dan setiap luka yang ia tinggalkan menciptakan lebih banyak alasan untuk menjatuhkannya. Saat Luffy dan Katakuri berdiri di depan markas rahasia Teach dan mendapati Aokiji berdiri tenang di hadapan mereka, pertarungan tak terhindarkan. Katakuri sudah melihat masa depan, tanah retak,
udara membeku, dan darah tertumpah. Ini bukan tentang kekuasaan, ini tentang saudara, tentang mereka yang tak bisa membela diri, dan tentang kehormatan yang harus dipulihkan. Pertarungan ini bukan hanya akan menjadi salah satu duel paling epik dalam sejarah One Piece, tetapi juga momen transisi besar dalam dinamika aliansi dunia baru. Katakuri, selama ini dikenal sebagai simbol kehormatan Big Mom Pirates, akan menjadi simbol perubahan, dan Luffy yang selalu membuka pintu bagi siapapun yang ingin bertarung demi kebenaran akan menjadi ujung tombak revolusi ini. Teach mungkin memiliki 2 buah iblis, armada besar, dan kekuasaan atas kekacauan. Tapi yang tidak ia miliki adalah semangat keluarga yang telah ia rusak. Dan saat semangat itu menyatu dalam sosok Luffy dan Katakuri, tidak ada es atau kegelapan yang bisa menghentikannya. Dalam dunia yang terus berubah, di mana aliansi lahir dari luka dan musuh menjadi teman, hanya satu hal yang pasti. Ketika seseorang menyentuh keluarga yang salah, dunia akan terbakar. Puding diculik, Garp terluka, masa depan dipertaruhkan, dan 2 kekuatan besar yang dulu saling menghantam kini berdiri bersama, bukan untuk membalas dendam semata, tapi untuk menyelamatkan harapan terakhir dunia. Aokiji, sang mata-mata, misi rahasia di tengah kegelapan Kurohige. Sejak awal kemunculannya, Kuzan alias Aokiji telah menjadi salah satu karakter paling kompleks dan misterius dalam dunia One Piece. Sebagai mantan Admiral Angkatan Laut, sosok ini dikenal bukan hanya karena kekuatan luar biasa dari buah iblis Hyehye no Mi yang memungkinkan manipulasi es, tetapi juga karena filosofi keadilan yang tidak kaku, fleksibel, dan penuh nuansa. Ketika meninggalkan Angkatan Laut setelah kekalahan dari Akainu di Punk Hazard, dunia dikejutkan oleh berita bahwa Aokiji telah bergabung dengan kelompok bajak laut paling brutal dan oportunis yang ada saat ini, bajak laut Kurohige. Namun benarkah seorang idealis seperti Kuzan benar-benar berbalik arah? Ataukah semua ini hanyalah awal dari operasi penyamaran paling berbahaya dan cerdas dalam sejarah dunia One Piece? Dalam bab 1126, fakta mengejutkan terungkap. Garp, sang pahlawan angkatan laut dan pelatih dari banyak generasi perwira hebat, ternyata tidak tewas dalam pertempuran di Hachinosu, melainkan ditangkap hidup-hidup oleh kru Kurohige. Di saat banyak pihak mengira bahwa tubuh Garp akan menjadi korban kehancuran brutal Kurohige, kenyataan menunjukkan bahwa Garp justru dijadikan tawanan, seolah menjadi simbol kekuatan baru bajak laut yang kian mendekati status sebagai raja dunia bawah. Yang lebih mengejutkan adalah peran Aokiji dalam peristiwa tersebut. Dalam pernyataannya, Kuzan menyebut bahwa tujuan utamanya saat itu bukan untuk menangkap Garp, melainkan menghabisinya. Namun, Garp bertahan. Jika melihat lebih dalam, ekspresi wajah Kuzan saat mengutarakan niatnya tidak menunjukkan kemarahan atau kekecewaan biasa, melainkan kesedihan dan frustrasi yang sangat mendalam. Sorot matanya bukanlah milik seorang bajak laut haus darah, melainkan milik seseorang yang tengah berperang dengan batin dan hati nuraninya. Situasi ini mengarah pada kemungkinan bahwa Aokiji tidak benar-benar berpihak pada Kurohige, melainkan menyusup ke dalam kelompok tersebut untuk menjalankan misi intelijen berskala besar. Selama ini, berbagai petunjuk kecil telah menyiratkan adanya motif tersembunyi dalam keputusan Kuzan meninggalkan Angkatan Laut. Ketika menyelamatkan Smoker dari cengkeraman Doflamingo di Punk Hazard, Aokiji berkata bahwa dirinya tidak akan tinggal diam melihat temannya disakiti. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun telah melepaskan seragam marinir, semangat keadilannya masih menyala. Lebih lanjut,
peristiwa penyelamatan Smoker itu menjadi preseden yang penting. Doflamingo yang kala itu hampir menghabisi Smoker dihentikan secara mendadak oleh Aokiji yang muncul tiba-tiba dan membekukan sebagian pulau dengan mudah. Keputusan untuk menyelamatkan Smoker yang jelas-jelas bagian dari angkatan laut berbanding terbalik dengan tindakannya yang menyerang Garp di Hachinosu. Namun, jika semua ini bagian dari penyamaran, maka serangan terhadap Garp bukanlah pengkhianatan, melainkan bentuk pengorbanan untuk menjaga peran dan posisi dalam kelompok Kurohige. Serangan itu tampaknya disengaja untuk tidak mematikan, hanya cukup untuk membuat Kurohige percaya bahwa Aokiji benar-benar berpihak padanya. Langkah ini sejalan dengan pola penyusupan yang telah dilakukan sebelumnya oleh karakter penting lain dalam cerita, seperti Don Quixote Rocinante. Dalam kisah masa lalu Rocinante, diketahui bahwa ia berpura-pura menjadi perwira keluarga Doflamingo, padahal sebenarnya bekerja sebagai agen rahasia angkatan laut. Selama bertahun-tahun, ia berhasil menjaga penyamarannya sambil diam-diam mengumpulkan informasi tentang aktivitas ilegal Doflamingo. Hal yang sama bisa saja terjadi pada Aokiji, hanya saja kali ini targetnya jauh lebih berbahaya dan tidak bisa diprediksi. Marshal D. Teach. Kurohige adalah individu yang dengan cepat naik ke jajaran Yonko setelah memanfaatkan celah dalam sistem dunia. Ia mendapatkan dua kekuatan buah iblis, mengincar buah-buah terkuat, dan memiliki pasukan bajak laut yang terdiri dari penjahat paling berbahaya di dunia. Kekuatan dan ambisinya mengancam keseimbangan dunia, baik dari sisi angkatan laut maupun kelompok revolusioner. Jika Aokiji benar-benar menjadi agen rahasia di kelompok ini, maka misinya adalah mencegah Kurohige mendapatkan dominasi global sebelum semuanya terlambat. Teori ini diperkuat dengan sejarah kelam yang dimiliki Kuzan terhadap struktur kekuasaan dunia. Kekalahannya dari Akainu bukan hanya pertarungan fisik, tapi juga ideologis. Aokiji menolak bentuk keadilan absolut yang dipegang oleh Akainu, yang cenderung brutal dan tidak manusiawi. Saat kalah dan keluar dari angkatan laut, itu bukan bentuk menyerah, melainkan penolakan untuk menjadi bagian dari sistem yang tidak lagi sejalan dengan prinsip yang diyakini. Maka, langkah menjadi liar dan menyusup ke musuh yang lebih besar menjadi satu-satunya jalan untuk menciptakan keadilan dari balik layar. Namun, teori lain juga muncul. Mungkin Kuzan bukan lagi bagian dari angkatan laut, namun bukan berarti berhenti memperjuangkan dunia yang lebih adil. Dalam skenario ini, bisa jadi Aokiji telah beralih kesetiaan kepada pasukan revolusioner yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Langkah ini masuk akal karena Dragon sendiri dikenal sebagai mantan anggota angkatan laut sebelum menjadi buronan terbesar di dunia. Seperti Aokiji, Dragon juga menolak sistem yang korup dan memilih untuk menghancurkannya dari luar. Jika benar Aokiji telah bergabung dengan Dragon, maka misinya menyusup ke kelompok Kurohige bisa jadi merupakan bagian dari operasi besar revolusioner. Dragon memiliki jaringan mata-mata dan agen yang menyebar di seluruh dunia. Ia dikenal sebagai ahli strategi ulung, mampu memanfaatkan informasi sekecil apapun untuk menjatuhkan struktur kekuasaan dunia baru. Dengan Aokiji di dalam barisan musuh, maka pasukan revolusioner memiliki keuntungan besar, akses terhadap informasi internal kelompok Yonko yang paling ambisius. Dalam kondisi seperti ini, penyelamatan Garp bisa jadi merupakan bagian dari strategi jangka panjang yang melibatkan tak hanya kekuatan militer, tapi juga kecerdikan dan pengorbanan yang luar biasa. Jika memang begitu, maka saat Kurohige hendak mengeksekusi Garp di hadapan dunia untuk menunjukkan dominasinya, Dragon akan bertindak. Operasi penyelamatan ini akan menjadi salah satu momen paling epik dalam sejarah One Piece. Sebuah pertempuran besar bisa pecah antara pasukan revolusioner dan kru bajak laut Kurohige. Dalam kekacauan itu, Aokiji akan mengungkap jati dirinya sebagai agen ganda
dan menyelamatkan mentornya dengan membekukan seluruh area pertempuran, menciptakan peluang bagi tim penyelamat untuk melarikan diri. Dragon sendiri, yang kekuatannya masih menjadi misteri hingga saat ini, diyakini memiliki kekuatan buah iblis yang sangat langka dan dahsyat. Banyak teori menyebut bahwa ia menguasai kekuatan untuk mengendalikan cuaca, badai, dan angin kencang. Kekuatan yang sangat cocok dengan penampilannya selama di Lockdown, ketika badai datang, tiba-tiba menyelamatkan Luffy dari tangan Smoker. Jika Dragon benar-benar memiliki kekuatan untuk memanipulasi elemen cuaca, maka ia bisa menciptakan badai raksasa yang akan menyelimuti pulau tempat Kurohige berada, membuat musuhnya kehilangan orientasi dan membuyarkan formasi. Dengan kerjasama antara Dragon dan Aokiji, penyelamatan Garp bukan hanya mungkin, tapi akan menjadi simbol kembalinya keadilan sejati di tengah dunia yang kacau. Pertempuran ini juga akan menjadi titik balik bagi dunia One Piece, di mana kekuatan lama mulai kehilangan pijakan dan kekuatan baru mulai menunjukkan diri. Revolusioner akan memperlihatkan taringnya secara langsung, dan Kurohige akan menyadari bahwa kekuasaan mutlak tidak pernah abadi. Lebih jauh, dampak dari pertempuran ini akan mengguncang seluruh tatanan dunia. Pemerintah dunia akan terpaksa bergerak, 5 tetua akan mulai merumuskan langkah baru, dan mungkin Im Sama sendiri akan merasa terancam oleh dinamika baru yang muncul. Sementara itu, kelompok topi Jerami yang sedang berada dalam jalur menuju Loftel akan mendengar kabar pertempuran itu dan menyadari bahwa dunia tengah berubah lebih cepat dari yang diperkirakan. Namun, satu pertanyaan besar tetap mengemuka. Jika semua ini benar, berapa banyak yang telah dikorbankan oleh Aokiji demi menjalankan misinya? Berapa kali harus menahan diri untuk tidak bertindak? Berapa kali harus berpura-pura menjadi musuh, padahal hati ingin menyelamatkan? Semua ini mungkin akan terjawab dalam pertempuran besar yang mendekat. Pertarungan yang akan menguji bukan hanya kekuatan, tapi juga hati dan keyakinan para pejuang kebenaran dalam dunia One Piece. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kalau kalian menikmati konten ini, jangan lupa klik tombol like, tinggalkan komentar di bawah, karena semua teori dari kalian juga sangat berarti dan bisa jadi bahan diskusi di video berikutnya. Dan tentu saja, klik subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.